Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Ya, aku udah baca-baca kolom komen ya. Ternyata tuh banyak sekali yang request tentang pembahasan KIP kuliah. Oke, sebenarnya sebelum ini aku tuh udah pernah bahas mengenai KIP kuliah ya, yakni di videoku yang ini dan juga yang ini. Ngomong-ngomong soal KIP kuliah, ternyata dalam pembuatan KIP kuliah itu diperlukan untuk mengunggah kartu yang menandakan bahwa peserta itu merupakan peserta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seperti misalnya dengan bukti unggah nomor KIP kuliah yang dimiliki selama sekolah, atau dengan mengunggah KKS atau kartu keluarga sejahtera. Tapi buat yang tidak punya KKS dan juga KIP namun dirasa tidak mampu untuk membiayai kuliah, maka kalian tuh bisa membuat yang namanya SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Tapi perlu kalian ketahui ya bahwa dalam pembuatannya itu tuh nggak asal buat. Karena untuk bisa membuat SKTM ini, kalian tuh harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu. Terus, buatnya kemana ya? Oke, di video kali ini aku akan membahas fokus tentang SKTM. Tapi sebelum ke pembahasannya, aku ingatkan ya, bahwa sebaiknya kalian itu nontonnya jangan di skip-skip. Disimak dari awal sampai akhir, supaya informasi yang nanti kalian dapetin itu nggak sepotong-sepotong, jadi jelas gitu. Baiklah, terkait dengan syarat pengajuan SKTM, siapa aja yang boleh, yakni yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Misalnya nih, ibu kalian tuh sering kumpulan PKH, tapi kok kalian nggak punya KIP atau KKS gitu. Maka kalau kayak gitu tuh kalian boleh tuh mengajuin yang namanya SKTM. Yang kedua, berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Misalnya, kalian tuh berada di panti asuhan, tapi pengen kuliah. Nah, maka kalian tuh boleh mengajukan atau membuat yang namanya SKTM. Selanjutnya, yang ketiga, berasal dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Gimana sih cara ngeceknya? Oke, cara ngecek desil DTKS itu kalian bisa langsung ke website KIP Kuliah Kemdikbud. Terus nanti kan ada menu buat ngecek desil ya. Nah, di situ tuh diklik aja. Terus kalau udah ikuti aja petunjuknya. Atau kalau misalnya enggak, kalian bisa langsung ke Dinsos menanyakan dengan kakak ini tuh masuk ke desil berapa gitu. Syaratnya ya kalian dengan membawa kakak yang di situ ada nama kalian gitu. Yang keempat yaitu pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali kalian itu paling banyak 4 juta tiap bulannya. Atau pendapatan gabungan orang tua atau wali kalian jika dibagi anggota keluarganya itu hasilnya tidak lebih dari Rp750.000 per anggota keluarganya. Contohnya, misalnya keluarga kalian itu terdiri dari ayah, ibu, 2 adik kalian dan juga kalian. Yang mendapatkan penghasilan itu tuh hanya ayah kalian, yakni misalnya sebulannya 2.500.000 gitu. Maka ngitung bagian anggota keluarganya 2,5 juta dibagi 5, yakni ayah, ibu, kalian dan 2 adik kalian. Dibagi 5 hasilnya 500.000 per anggota keluarga. Maka masih bisa memenuhi ya, karena maksimalnya itu Rp750.000 per anggota keluarganya. Tapi beda lagi nih buat ngitung tanggungannya, karena nanti tuh bakal ada ya kayak suruh ngitung tanggungan gitu. Kalau misalkan ngitung tanggungan itu yang dihitung kecuali yang sudah dapat penghasilan atau bisa menanggung biaya hidupnya sendiri. Misalnya tuh yang kerja dalam keluarga kalian cuma ayah kalian. Nah, kalian punya ibu, 1 ibu, 2 adik dan juga kalian. Maka yang jadi tanggungan tuh 4, yaitu kalian, ibu kalian, 2 adik kalian. Ayah kalian tuh nggak masuk dalam tanggungan karena beliau yang mendapatkan penghasilan. Apabila kalian memenuhi salah satu syarat yang udah aku sebutin tadi, maka barulah kalian tuh bisa membuat yang namanya SKTM. Kalau tidak masuk dalam salah satu kategori itu, berarti kalian nggak berhak mengajukan SKTM atau dianggap mampu untuk membiayai kuliah. Setelah memenuhi syarat untuk membuat SKTM, kalian tuh harus ke pihak desa ya. Oh ya, setiap desa mungkin tuh kan beda-beda ya caranya. Kadang ada yang perlu surat pengantar dari RT dan juga RW, kadang juga enggak. Tapi sebaiknya sebagai warga negara yang baik gitu ya, sebaiknya meminta izin dulu ke RT dan juga ke RW, karena kan RT dan RW itu merupakan lembaga desa yang paling dekat dengan kita kan ya. Nah, maka minta izin dulu, yakni dengan minta surat pengantar dari RT dan juga ditandatangani dengan RW.
dengan tujuan untuk membuat SKTM guna pengajuan KIP kuliah. Kalau udah dapat pengantar dari RT dan juga RW, maka kalian bisa langsung mengurusnya atau membawanya ke kantor kepala desa atau ke kantor kelurahan. Yang pastinya harus sesuai dengan jam operasionalnya ya. Jangan jam 8 datang malam. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan pakaian yang kalian kenakan, yaitu sopan ya. Kalau udah sampai di balai desa atau di kantor kelurahan, maka sampaikan tujuan kalian sambil menunjukkan surat pengantar yang sudah ditandatangani oleh RT dan juga RW kalian. Nah, nanti mungkin tuh kalian akan sedikit diwawancarai ya, terkait dengan kenapa sih kok kalian ngajuin SKTM dan lain-lain gitu. Oh ya, selain itu aku juga saranin kalian tuh datang ke kantor kepala desanya itu tuh bersama dengan orang tua kalian, karena mungkin nanti tuh akan diwawancarai juga terkait dengan penghasilan orang tua kalian tuh berapa. Untuk format SKTM-nya itu yang menerbitkan dari pihak desa, yang tentunya nanti ada nomor suratnya gitu. Jadi bukan kalian sendiri yang bikin, dari desa. Nah, pada SKTM-nya itu juga akan ada tanda tangannya dari kepala desa-desa kalian. Selain dengan tanda tangan, juga pastinya dengan cap stempel berwarna ungu. Jadi itu emang surat itu tuh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena kan ada cap surat dan juga tanda tangan kepala desa, jadi nggak main-main gitu. Nah, kalau udah dapat SKTM, maka disimpan baik-baik ya. Terus nanti diunggah pada menu yang sudah disediakan pada laman KIP Kuliah Kemdikbud. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada videoku kali ini. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf dan juga mohon dikoreksi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.